Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Desi Arisandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Solok. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun, mendampingi dan mengantarkan anak untuk mencapai tujuannya hingga anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, merdeka. Maksudnya adalah bahwa anak memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah yang memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Berhamba pada anak yaitu tidak menuntut anak sesuai dengan keinginan. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Yang keempat, budi pekerti. Berkaitan dengan watak dan karakter, bersatunya atau perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Selanjutnya, 3 pertanyaan pemantik untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, selama ini saya hanya mentransfer materi. Dalam kegiatan pembelajaran, fokus utama saya adalah ketuntasan dalam pencapaian materi. Saya menganggap bahwa dalam mengajar saya harus lebih mengutamakan bagaimana semua materi yang ditetapkan di dalam kurikulum harus tersampaikan kepada siswa. Tugas guru di sini adalah menyampaikan materi secara tuntas kepada siswa. Berdasarkan hal ini, terkadang saya mengabaikan bagaimana sikap siswa selama pembelajaran, tidak memperhatikan siswa secara individu, bagaimana cara belajarnya dan daya serapnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Murid dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran. Fokus utamanya masih pada ketercapaian materi. Dalam pembelajaran, saya lebih banyak menerapkan metode ceramah dan penugasan-penugasan secara individu, sehingga siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab siswa tidak bersemangat dalam belajar, karena mereka tidak diberikan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, mengutamakan aspek kognitif. Kriteria ketuntasan hanya mengacu kepada ketuntasan nilai ulangan atau nilai ujian siswa saja. Jika nilai ulangannya bagus, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Saya tidak mengenali bagaimana karakteristik siswa di kelas. Saya tidak mengetahui potensi-potensi yang mereka miliki karena fokus utama saya hanya pada materi yang ada pada bahan ajar. Guru dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar.
Selama kegiatan pembelajaran, siswa hanya menerima materi yang disampaikan oleh guru dan modul-modul ajar yang disediakan oleh guru. Saya kurang mengeksplor siswa untuk mencari sumber belajar lain, misalnya di internet ataupun belajar dari lingkungan sekitarnya, sehingga siswa hanya terpaku sebatas materi yang diberikan oleh guru saja. Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya terapkan selama ini adalah keliru. Yang pertama, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja, tapi lebih pada menuntun dan memberikan motivasi agar murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran, sehingga murid dapat dengan bebas mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam hal ini, guru dapat mengemas pembelajaran secara lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sehingga murid bisa merasa senang dan bahagia. Melakukan pembelajaran secara menyeluruh pada semua aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, sampai sosial budaya, dan spiritual. Dalam hal ini, guru harus lebih ikhlas dalam menuntun siswa, dalam menemukan jati dirinya, serta memberikan motivasi agar siswa dapat tumbuh dengan sikap dan laku yang baik. Menjadi fasilitator bagi siswa untuk membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari sumber dengan memfasilitasi mereka mendapatkan sumber belajar lain, tetapi tetap dalam bimbingan guru, sehingga pengetahuan dan pengalaman siswa terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KHD selanjutnya adalah: yang pertama, saya akan merancang model pembelajaran yang interaktif, variatif, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa, sehingga pembelajaran yang saya berikan bisa melibatkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran tersebut, sehingga tercipta pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan kepada murid sesuai dengan kodratnya, sehingga anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keinginannya dan perkembangan zamannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya. Dan melakukan pembiasaan positif di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, berusaha menjadi teladan bagi murid yang baik dan dalam perkataan maupun dalam perbuatan.